Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Falej Buntala dengan NIM S1S1243030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Array Based Sequence atau struktur data berbasis array pada Python. Nah, materi ini penting karena hampir semua struktur data dasar di Python seperti list, tuple, dan string sebenarnya dibangun menggunakan konsep array. Representasi ini kita tidak hanya membahas teori tapi juga melihat implementasi kode secara langsung agar lebih mudah dipahami. Oke, pertama kita masuk ke konsep dynamic array dan amortized analysis. Pada pada array dinamis, ketika kapasitas penuh, sistem harus membuat array baru yang lebih besar lalu menyalin semua data lama. Proses ini membutuhkan waktu eh O dalam kurung n. Namun proses resize ini sangat jarang terjadi. Sebagian besar operasi append hanya menambahkan data ke slot kosong sehingga waktunya sangat cepat, yaitu 0 dalam kurung 1. Atau ya, seperti itu. Ketika operasi mahal terjadi sesekali saja, karena operasi mahal terjadi sesekali saja, maka jika dihitung rata-rata dari banyak operasi append, performanya tetap efisien dengan kompleksitas amortized 0 dalam kurung 1. Oke. Pada gambar batang kecil Pada gambar, kita bisa melihat batang kecil menunjukkan append biasa yang cepat, sedangkan batang tinggi menunjukkan proses resize dan copy data ketika array penuh. Oke, kita lanjut. Nah, gambar ini itu menunjukkan waktu eksekusi atau runtime. Operasi append pada dynamic array, operasi append pada dynamic array, sebagian besar operasi append berjalan cepat karena elemen hanya ditambahkan ke slot kosong. Namun, pada titik tertentu muncul batang yang sangat tinggi. Itu terjadi karena kapasitas array sudah penuh, sehingga sistem harus membuat array baru yang lebih besar, lalu menyalin seluruh data lama ke array yang baru, atau copy operation. Nah, proses pembuatan array baru dan penyalinan data inilah yang membuat beberapa operasi menjadi lebih mahal dibandingkan dengan operasi append biasa. Walaupun ada operasi mahal Walaupun ada operasi mal sesekali, secara keseluruhan rata-rata waktu append tetap efisien atau disebut memiliki kompleksitas amortized 0 dalam kurung 1. Oke, sekarang saya akan coba, waduh, saya akan coba ngoding kodenya, bagaimana kita mengimplementasikannya. Oke, wait.
Oke, di sini sudah terlihat bahwa sorry, dulu. Wait, mana nih? Nah, di sini sudah terlihat outputnya. Jadi setelah kode itu di bagian append ini saya kan append 1, append 2 dan append 7. Nah, di sini saya print A-nya A dengan eh, lagi namanya urutan ke, jadi ini urutannya itu nolnya itu sama dengan satu, jadi satu ini sama dengan dua, gitu gitu seterusnya. Jadi A yang pertama, A yang kedua, A yang ketiga. Nah, begini print. Oke. Saya akan jelaskan beberapa dari kodenya. Pertama, init. Nah, init itu saat array dibuat, kapasitas awal di set 1, capacity sama dengan 1, dan jumlah data 0. Nah, let dan getin itu len digunakan untuk mendapatkan panjang array dengan len, ya begitu. Len buka kurung tutup kurung. Sedangkan item, sorry, get item digunakan untuk mengambil data berdasarkan indeks seperti A. Nah, ya indeks. Jadi ini 0, 1 dan 2 itu indeks gitu. Jadi A indeks 0 sekaligus mengecek validitas indeks. Append self object itu digunakan untuk menambah data jika array masih punya ruang, dan data langsung ditambah jika penuh. Program memanggil resize untuk memperbesar kapasitas array. Resize self C itu membuat array baru yang lebih besar, menyalin semua data lama ke array baru, lalu mengganti array lama. Lalu ada make array self dan C, itu fungsi bantuan untuk membuat array level rendah menggunakan CTPath. Oke. Ada juga amortize analysis, itu menghitung rata-rata waktu running time. Sorry. Itu slide selanjutnya. Nah, ini. Oke, saya akan jelaskan. Ini. Amortize analysis itu artinya menghitung rata-rata waktu running time untuk serangkaian operasi. Lalu ada beda dengan average case. Oh ya, beda dengan average case analysis. Amortize analysis tidak berasumsi tentang distribusi nilai data, bersifat worst case untuk urutan operasi, bukan untuk operasi individu. Tujuannya memahami running time dari teknik tertentu, di mana worst case analysis biasa memberikan batasan yang lebih pesimistis. Oke. Lalu di sini ada amortize analysis, contoh untuk metode dengan rangkaian operasi. Sebagian besar operasi murah, beberapa operasi mahal. Bisa jika kita bisa membuktikan operasi mahal itu jarang terjadi, kita bisa memperlakukan seolah-olah semua operasi itu murah. Kita memberikan biaya buatan ke setiap operasi dengan cara total biaya buatan lebih dari sama dengan total biaya real dari seluruh rangkaian operasi. Biaya buatan ini disebut biaya amortize atau amortized cost dari sebuah operasi. Oke. Di sini kita anggap komputer seperti mesin koin. Setiap unit waktu komputasi konstan membutuhkan pembayaran 1 cyber dollar. Saat operasi dijalankan, saldo rekening kita harus cukup untuk membayar waktu running time operasi tersebut. Total cyber dollar yang dikeluarkan untuk satu komputasi sebanding dengan total waktu yang dihabiskan untuk komputasi tersebut. Kita bisa membebani lebih beberapa operasi atau overcharge untuk mengumpulkan cyber dollar guna membayar operasi lain yang lebih mahal. Oke. Untuk dynamic array dengan kapasitas 1 atau 1 cyber dollar tanpa biaya growing array, sorry. Untuk dynamic array dengan kapasitas awal 1 dan strategi doubling saat penuh, total waktu untuk n kali operasi append itu kosong, dari kosong, atau adalah O dalam kurung N. Justifikasi dalam penjelasan singkatnya itu seperti ini. Biaya normal itu setiap operasi append dikenai 1 cyber dollar tanpa biaya growing array. Nah, biaya growing itu membesarkan array dari ukuran K ke 2K, membutuhkan K cyber dollar. Kebijakan charge, setiap operasi append yang tidak menyebabkan overflow dikenai 3 cyber dollar, lebih mahal dari biaya normal. Lalu yang keempat, keuntungan per operasi, setiap penyisipan yang tidak membutuhkan array memberikan profit
2 cyber dollar yang nantinya bisa dipakai untuk membayar operasi growing saat overflow terjadi. Oke, di sini ada skema amortasi untuk dynamic array atau doubling. Biaya mengendalikan array sebesar 2 pangkat i cyber dollar disimpan di sel antara indeks 2 pangkat i min 1 sampai 2 pangkat i kurang 1. Oke, lalu skema valid karena setiap operasi append dikenai 3 cyber dollar dan semua waktu komputasi terbayar. Untuk N operasi append, total yang dibutuhkan adalah 3N cyber dollar. Amortized running time setiap operasi append adalah 0 dalam kurung 1. Maka total running time untuk N operasi append adalah 0 dalam kurung N. Oke. Nah, di sini dijelaskan tabel baris itu buyer menunjukkan posisi indeks 0 sampai 7 yang bertanggung jawab membayar biaya doubling. Nah, contoh I sama dengan 3 itu 2 pangkat I sama dengan 8 kapasitas baru setelah doubling. Lalu 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 4 awal segmen penyimpanan cyber dollar. Lalu ada 2 pangkat I kurang 1 untuk sama dengan 7 akhir segmen penyimpanan cyber dollar. Artinya cyber dollar untuk menggandakan dari ukuran 4 ke 8 disimpan ke sel indeks 4, 5, 6 dan 7 Oke. Di sini ada peningkatan kapasitas secara geometris, misal digandakan 0 dalam kurung 1 amortized per operasi ini berlaku untuk semua operasi ukuran array yang meningkat secara geometris. Hati-hati dengan operasi aritmetika. Menambahkan kapasitas dengan jumlah tetap. Lalu menambahkan satu sel setiap kali resize. Total biaya kuadratik itu 0 dalam kurung N pangkat 2. Dalam kurung 0 dalam kurung 0 dalam kurung N pangkat 2. Oke, sangat buruk. Menambahkan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, tetapi tetap kuadratik. Oke. Kesimpulannya, fixed increment menghasilkan waktu total 0 dalam kurung N pangkat 2 untuk setiap N operasi. Oke. Di sini ada 2 ilustrasi. Gambar 1 itu ilustrasi ini itu perbandingan strategi meningkatkan ukuran array. Untuk gambar A itu menambahkan kapasitas array sebagai 2 sel sebanyak 2 sel setiap kali penuh. Lalu gambar B itu menambahkan kapasitas array sebanyak 3 kali setiap kali penuh. Nah, visualisasinya berupa blok 1 sampai 16 yang menunjukkan bagaimana elemen-elemen array tersusun setelah beberapa kali operasi append dan resize. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa meskipun penambahan 2 atau 3 sel sekaligus lebih baik daripada menambahkan 1 sel. Oke. Tetap menghasilkan biaya kuadratik, tidak seefisien strategi pengandaan geometrik yang total. Oke. Jika dynamic array menambahkan kapasitas dengan jumlah tetap atau C setiap resize, maka total waktu untuk N operasi append adalah wait. Itu namanya gamma kah atau tunggu wait. Omega. Oke. Jadi untuk tiap nah, hasilnya kuadratik omega dalam kurung N pangkat 2. Ini tidak efisien. Nah, oke. Peningkatan geometrik. Ukuran akhir array 0 dalam kurung N memori sebanding dengan jumlah elemen. Jika ada operasi penghapus removal, harus lebih hati-hati agar memori tetap 0 dalam kurung N tanpa penyusutan. Oh, bukan 0 tapi O dalam kurung N. Sorry, aduh. O dalam kurung N. Tanpa penyusutan atau sharing. Array bisa memperbesar tanpa kendali, tidak sebanding lagi dengan
jumlah elemen. Solusi robust sesekali perkecil array atau shrink sambil tetap mempertahankan batas amortize 0 dalam kurung 1 per operasi. Oke, metode append pada list Python memiliki perilaku amortize constant time atau dalam kurung O dalam kurung 1 amortize. Bukti dari tabel rata-rata waktu per append dalam apa ini? Oke. Dalam hitungannya itu cenderung konstan meskipun n memperbesar dari 100 hingga 100 juta. Iya, 100 juta. Nilai berkisar antara 0,079 sampai 0,278. Nah, tidak ada tren peningkatan signifikan seiring n membesar. Artinya waktu per operasi di waktu per operasi independen terhadap n sesuai teori dynamic array dengan geometric increase. Oke, tapol. Wait, mungkin saya akan coba uh, apa ya? Coba kode ini. Oh, saya harus punya kode per time. Mungkin itu bagian material saya belum buat. Ya, gitu lah. Jadi mungkin saya akan lewati aja langsung. Oke, wait. Oke, tuple itu lebih hemat memori daripada list karena immutable. Keduanya punya kinerja non-mutating yang mirip. Oke, ringkasannya itu saya akan jelaskan. Ini ada misal di sini ada len dalam kurung data ini penjelasannya dia itu harus konstan. Lalu ada data titik count value, dia harus loop seluruh array. Lalu data index value, value in data itu loop hingga ditemukan kiri. Atau dalam kurung kiri, data 1 sama dengan data 2 dan perbandingan lainnya itu loop hingga beda ditemukan. Lalu data kurung siku J titik 2K slice sebanding panjang slice data 1 tambah data 2 itu sebanding total panjang si pangkat data itu sebanding hasil kali. Oke. Lalu ada juga untuk operasi data kurung siku J sama dengan val itu keterangannya konstan. Lalu ada data titik append dalam kurung value itu amortize, data insert dalam kurung k, value itu geser elemen ke kanan, data titik pop buka kurung tutup kurung itu hapus dari kiri, lalu data sama dengan tadi tapi dalam kurungnya ada k itu hapus dari indeks k, lalu ada data removing dalam kurung value itu cari lalu hapus, lalu data 1 extend dalam kurung data 2 itu tambah semua elemen data 2, lalu data titik revis dalam kurung tutup kurung itu di balik urutan, lalu data sort itu pengurutan. Oke. Insert k atau dalam kurung insert k dalam kurung k value, value pada dynamic array itu artinya geser elemen dari indeks k ke kanan lalu memasukkan nilai baru. Jika kapasitas penuh, perbesar array biasanya 2 kali lipat. Untuk kompleksitas itu shifting O dalam kurung N kurang K plus 1. Lalu resize omega N. Nah ini jarang terjadi. Lalu rata-rata amortize O dalam kurung 1 per operasi. Ini ada juga kode-kodenya. Ini saya akan coba tidak salah itu di sini. Coba dulu. Tidak item
Kayaknya agak-agak sulit ya, karena harus pakai dev str init len get item str self. Oke, kita harus ada beberapa yang ditambahkan sih selain insert, harus ada str juga, string representation of the array. Tapi kita coba yang resize tuh yang insert, coba bismillah. Terus wait, ini ada yang salah di situ. Oke, save. Pantas. Nah, bosan. Coba B sama dengan dynamic array. Nah, get set ini tadi untuk coba b dot get ini bagus apa dan satu kamu kita copy, kita paste ini ganti jadi 5, ini ganti jadi 7, terus kita dalam
I'm wrong. Like this. Format. B. Oke. Terus coba dulu kalau berhasil atau enggak. Make object relate. Oke. Panjangnya adalah 3. Kita nggak bisa print B karena kita harus, I don't know, mungkin ini ada main check dynamic array object seperti itu ya, harusnya seperti ini. Tapi kenapa dia seperti ini? Karena ada yang kurang nih, karena make itu bagus, resize udah. Nah, ada satu yang kurang. Apa itu? Yang satu ada yang kurang adalah str, def str itu di bawah get item. Jadi saya akan coba buat def or dengkung self titik 2 terus if self titik 0 what's titik 2 return. Cocok. Terus result sama dengan wait result sama dengan for i in range dan konsep dot and bisa and titik 2 result plus sama dengan str dalam kurung self dot bisa kayak gitu coba. Dalam kurung oke. If nah so plus oke. Sekarang coba kita jalankan orang. Oh shit. Wait, jelas. Ada lagi yang salah dengan 990. Ini. Nah, ini baru. Tapi dia cuma jalanin satu. Jadi sebenarnya bukan salah ya, pokoknya di sini lah ada yang salah sih di anunya, di sternya, tapi udah sejauh ini udah bagus.
dan udah sesuai lah outputnya, dan kita udah tahu sini, kita udah bisa pahami lah sedikit. Oke, udah itu aja, kita lanjut. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, gambar ini itu menunjukkan performa insert di Python pada dynamic array. Hasilnya menunjukkan bahwa menyisipkan elemen di awal list dalam kurung k sama dengan 0 adalah yang paling mahal karena membutuhkan waktu linear. Akibat semua elemen harus digeser ke kanan. Menyisipkan di tengah membutuhkan waktu sekitar setengah dari insert awal, tetapi tetap memiliki kompleksitas omega. Sementara itu, menyisipkan di akhir list sangat efisien dengan perilaku dalam kurung satu karena tidak ada pergeseran elemen. Data tabel dalam mikrodetik memperkuat temuan ini. Untuk n sama dengan 1 juta kali insert, waktu yang dibutuhkan adalah 351,59 di awal. Lalu 175,38 di tengah dan hanya 0,397 di akhir. Jadi jika memungkinkan, gunakan append daripada insert untuk performa terbaik. Removing. Oke, bagian ini menjelaskan 3 cara menghapus elemen dari dynamic array. Pertama, metode pop tanpa parameter menghapus elemen terakhir dengan kompleksitas O dalam kurung 1 karena tidak perlu menggeser elemen lain. Kedua, pop K menghapus elemen pada indeks tertentu dengan kompleksitas O dalam kurung N kurang K. Artinya menghapus dari awal list hanya yang paling mahal karena semua elemen sebenarnya harus digeser ke kiri. Membutuhkan waktu omega n. Lalu yang ketiga, metode remove value. Itu mencari nilai tertentu lalu menghapus kemunculan pertamanya. Proses ini juga membutuhkan waktu omega dalam kurung n karena harus mencari nilai terlebih dahulu menggeser elemen. Kode contoh menunjukkan bahwa setelah memanggil si remove dalam kurung 5, list berubah dari 1, 5, dan 7 menjadi 1, 7 dengan panjang berkurang dari 3 menjadi 2. Perlu dicatat bahwa implementasi ini tidak menyusutkan array setelah penghapusan. Oke. Lalu ada juga extend. Lebih baik daripada append berulang karena 3 alasan. Pertama, lebih efisien. Ini implementasi bawaan Python ditulis dalam bahasa compiled atau C sehingga lebih cepat daripada kode Python interpretasi. Oke, lalu overhead lebih kecil, satu panggilan fungsi versus banyak panggilan append. Lalu ada ukuran bisa dihitung di awal sehingga alokasi memori bisa dilakukan sesekali saja, tidak berulang-ulang. Lalu membuat list. Yes. Oke. Membuat list baru memiliki efisiensi asymptotik linear terhadap panjang list yang dibuat. Ada 2 cara yang lebih cepat dibandingkan append berulang. Pertama, list comparison jauh lebih cepat. Contoh Python itu ada ini, square lalu kedua, perkalian list yang mana? Nah, ini lebih efisien daripada membuat list secara incremental. Sebaliknya, cara paling lambat yang perlu dihindari nggak tampil. Ya, nggak tampil gambarnya. Ada di sini apa cara paling yang harus dihindari gitu.
Oh, ini yang ini. Nah, ini yang harus dihindari. Intinya gunakan kompresif kalau perkalian list untuk performa yang lebih baik. Oke, sorry. Lalu ada di string di Python dengan panjang n untuk string pertama dan m untuk string kedua. Dua perilaku umum. Ada pertama metode yang menghasilkan string baru seperti capitalize dan center. Lalu ada strip juga terhadap panjang string yang dihasilkan yaitu O dalam kurung n. Lalu ada metode yang menguji kondisi boolean. Itu seperti yang ini. Karena harus memeriksa seluruh n karakter dalam kasus terburuk. Jadi intinya kebanyakan operasi pada string bersifat linear terhadap panjang string. Lalu ada pattern matching. Mencari satu string dalam string yang lebih besar. Ini metode seperti ini. Contains find index count replace fleet. Lalu ada implementasi naive membutuhkan waktu O dalam kurung M kali N. Karena ada N kurang M plus 1 posisi awal dan setiap posisi menghasilkan O dalam kurung M untuk mengecek posisi pattern. Composite string membuat string baru dari string lain. Contoh dari string dokumen buat string letters yang hanya berisi huruf alfabet. Nah, ini ada warning di sini. Jangan lakukan ini. Kenapa? Karena string di Python bersifat immutable. Operasi plus sama dengan di dalam loop akan membuat string baru setiap kali iterasi, menyebabkan kompleksitas kuadratik. Oke, kita implementasikannya itu ya ada dua cara yang benar. Seperti ini. Nah, ini menggunakan list sementara, lalu join di akhir. Kompleksitas O dalam kurung N-nya lebih efisien. Lalu ada cara yang ini, lebih ringkas. Ini, oh sorry ya, bukan cara, dua cara. Maksudnya ini implementasi kedua, lalu implementasi ketiga, implementasi keempat. Oke. Nah, yang ini itu yang ketiga menggunakan list comparison lebih cepat daripada dan berulang. Lalu yang keempat itu menggunakan generator expression tanpa kurung siku, menghindari pembuatan list sementara sama sekali. Oke, intinya untuk menyusun string dan potongan-potongan kecil selalu gunakan join dengan list comparison atau generator. Jangan gunakan plus sama dengan di dalam loop. Oke. Itu aja. Lalu di sini ada menggunakan urutan berbasis array. Kita akan mempelajari 3 contoh berikut. Menyimpan skor tinggi untuk membuat sebuah permainan. Tinggi untuk sebuah permainan, lalu mengurutkan sebuah urutan, lalu kriptografi sederhana. Lalu split ke 35. Scoreboard menyimpan skor tertinggi dalam dynamic array. Setiap entry berisi nama dan skor kelas game entry. Scoreboard memiliki kapasitas tertentu. Skor baru skor baru hanya masuk jika lebih tinggi jika skor terendah saat ini ada di papan. Saat menambahkan entry baru, oke. Skor memiliki kapasitas terbatas. Skor baru hanya masuk jika lebih tinggi dari skor terendah yang saat ini ada di papan. Oke. Saat menambahkan entry baru, elemen digeser ke kanan untuk memberi ruang di posisi yang tepat. Contoh di slide menunjukkan 6 pemain dengan ekor masing-masing. Oke. Ada Rob 750 hingga Ross 590. Tersusun rapi dalam indeks 0 sampai 9. Oke. Nah, slide ini kita buat bahas dua kelas, itu game entry dan scoreboard. Oh my god. Kelas ini memiliki metode getName untuk mengambil nama getScore, untuk mengambil skor, dan metode str untuk mencetak entry dalam format seperti make 110. Lalu kelas kedua kelas skateboard itu meskipun tidak ditampilkan lengkap di slide, kelas ini itu berfungsi untuk menyimpan data skor tertinggi dengan kapasitas terbatas. Biasanya dilengkapi metode add untuk menambah entry baru. Cara kerja add, cek apakah entry baru layak masuk, yaitu jika papan belum penuh atau skor baru lebih tinggi dari skor terendah saat ini. Jika layak, geser entry yang lebih kecil ke kanan untuk membuat ruang. Tempatkan entry baru di posisi yang lebih tepat hingga urutan skor tetap menurun. Lalu
slide yang ini itu menjelaskan membahas apa lagi namanya, insertion sort untuk mengurutkan array dari kecil ke besar. Cara kerjanya, elemen pertama sudah terurut, elemen kedua jika lebih kecil dari pertama tukar, lalu elemen ketiga geser ke kiri sampai posisi tepat, selanjutkan sampai semua elemen selesai. Algoritmanya itu ada seperti ini gitu. Intinya setiap elemen baru disisipkan ke posisi yang tepat dengan menggeser elemen yang lebih besar ke kanan. Lalu di sini ada konsep seperti insert sort bekerja dengan mengambil elemen satu per satu dari kiri ke kanan lalu menyisipkannya ke posisi yang benar pada bagian kiri yang sudah terurut. C dan D sudah pada posisi yang benar, no move. Lalu A lebih kecil dari B, C, D, semua digeser ke kanan, A masuk di depan. Lalu ada E dan H sudah sesuai posisi, lalu G lebih kecil dari H, H digeser ke G, disisipkan sebelum H. Lalu F lebih kecil dari G dan H, keduanya digeser, F masuk sebelum G. Hasil akhirnya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Inti proses dibandingkan geser lalu sisipkan sampai seluruh data terurut. Ini ada codingannya. Tapi saya nggak akan coding soalnya ini def insert. Berarti ini cuma def. Ini cuma fungsi, harus, maksud saya itu harus ada kayak kelasnya juga gitu atau apa kan? Harus dimasukin ke kelas gitu. You know lah. Atau mungkin dia sebenarnya masuk ke sini ya, ke dynamic array. Soalnya ada A begini begini begini. Ya enggak sih? But I don't know lah. Jadi saya enggak akan coding lah. Tapi saya sudah mengerti konsepnya. Lalu ada Kaiser Shaper adalah ada ini. Oh iya, Kaiser Shaper adalah metode inskripsi sederhana dengan menggeser setiap huruf beberapa langkah dalam alfabet. Oke, oke, oke. Kenapa disebut Caesar? Karena sering digunakan oleh Caesar dulu untuk apa ya, menyembunyikan eh pesannya. Ini itu adalah salah satu contoh uh, kriptografi sederhana, yaitu menyembunyikan pesan. Oke, cara kerjanya ambil huruf dari pesan, ubah ke indeks alfabet, geser sesuai kunci, ganti dengan huruf baru. Masalahnya di sini, kuncinya itu terbatas hanya pada 26 kah? 20 berapa? Pokoknya terbatas hanya pada jumlah, bukan jumlah, tapi ya jumlah huruf gitu. Jadi kita tinggal coba aja beberapa kunci sampai dapat sandi yang benar. Ya begitulah. Oke. Itu adalah salah satu contoh sederhana. Nah, wait. Nah, ini saya bisa ini kalau yang kayak gini. Oke, kita coba kode. Dua puluh enam. Ini kah?
6.
Beneran. Wait. Kenapa sih kayak gini? Ya, ada yang salah di bagian shift inline 34 per wait tuh shift, oh shift, salah ini coy, bagian ini shift, shift. Coba kita ulang. Jelas. Apa yang salah ya? Langsung missing album. Ada yang hilang, coy. Apa ya? Mungkin enggak. 34, apa yang salah 34 coba. Cheaper. Bener. Apa sih anjing? Ini ini shift non shift min shift. Apa ya? Nyebutir. Benar coy. Ya udah deh, nggak tahu ah, lanjut aja lah, bodo amat. Cing kocak lah. Oke, di sini ada. Oke, di sini ada multidimensional data, data yang memiliki lebih dari satu dimensi, misalnya 2D. 1D list dan 2D matrix. Lalu contoh penggunanya data geografis, data lidar, data yang menggambar,
grayscale. Contoh akses data, data 1, 3 mengambil elemen baris kedua ke kolom keempat. Inti multidimension list digunakan untuk menyimpan data kompleks seperti tabel, gambar, atau koordinat. Nah, di sini ada membuat list multidimensi, begini caranya. Oke, akibat jika satu nilai diubah, semua baris ikut berubah. Solusi benar, gunakan komparasi agar tiap baris independen. Lalu di sini ada gitulah instalasi dua dimension list, R jumlah baris, C jumlah kolom, dan setiap baris dibuat sebagai list baru. Untungannya perubahan pada satu elemen hanya mempengaruhi baris tersebut. Contohnya data yang ini tuh hasilnya setiap sublist independen sehingga struktur data aman untuk matris. Oke, nanti kita gunakan list comparison untuk menghindari shared reference pada multidimension list. Oke, juga ini untuk apa ya, game XOS nggak usah. Dan ini dia terakhir, dalam kuliah ini kita telah mempelajari materi pertama working of low level matrix, lalu kedua referential array dan compact array, lalu ketiga creating dan managing dynamic array, lalu keempat understanding Python array based sequence, kelima analyzing runtime complexity, lalu keenam flow application, lalu ketujuh creating multi dimension array. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.